Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua. Satu hal yang kemudian patut untuk dipertanyakan, mengapa tindakan intoleransi sampai hari ini masih saja terjadi di bangsa kita Indonesia? Dan teman-teman, kita semua tahu bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan bangsa dan negara agama. Karena itu juga kita punya Pancasila, kita memiliki semboyan yang sangat luar biasa Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi mengapa intoleransi masih saja terjadi? Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, sejauh ini, bila mana terjadi tindakan intoleransi, kerap kali yang menjadi korban adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Mengapa? Dan ada apa dengan semuanya ini? Masyarakat itu misalnya berteriak-teriak, udah ada izinnya enggak gitu ya. Yang sebetulnya di mana-mana juga nggak perlu izin untuk itu. Ya. Ini cuma menggunakan rumah, namanya Ibu Nina, villa Ibu Nina, pemiliknya seorang 70 tahun, seorang Kristen yang taat, yang baik, itu devoted Christian gitu ya. Dia memberi tempat itu, itu rumah dia serahkan kepada mereka yang membutuhkan tempat-tempat buat retret, ya. Karena nggak semua orang cukup kaya untuk bisa menyewa sebuah rumah atau punya rumah sendiri untuk melakukan retret semacam itu. Dia mengizinkan, saya nggak tahu apakah dengan bayaran tertentu, karena dalam pemberitaan yang ada saya tidak melihat adanya cerita mengenai itu. Tapi yang jelas dia izinkan dia agar si rumah itu dimanfaatkan. Pesertanya juga pelajar-pelajar, anak-anak yang anak dan remaja kan. Dan saya dengar kemarin di televisi ditekankan itu bukan yang datang dari kalangan mampu, bukan anak-anak kaya gitu loh, ya. Jadi emang kalangan anak-anak yang biasa-biasa aja, yang butuh tempat bagi mereka untuk melakukan retret, dan ya begitulah ininya ya. Duduk perkaranya nih, kenapa si rumah itu dijadikan tempat buat retret. Nah ini yang diserang ya. Buat saya ini memang tidak masuk akal sama sekali. Karena apa coba? Anda marah kenapa? Ya. Saya tidak membenarkan serangan terhadap gereja, ya. Tapi paling tidak mereka punya argumen, oh ada aturan tentang gereja. Gereja itu hanya bisa didirikan setelah mendapat persetujuan dari 40 orang yang di sana, harus ada tanda tangannya, harus ada persetujuan dari FKUB, bla 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 bla, ya. Dan seringkali itulah yang kemudian menjadikan orang-orang Kristen akhirnya gagal untuk mendirikan gereja karena begitu sulitnya persyaratan yang diberikan. Mengapa Anda harus marah ketika ada agama lain atau umat beragama lain menyelenggarakan kegiatan keagamaan mereka yang sebetulnya sama sekali tidak mengganggu? Dari teriakan-teriakannya itu kayak jadi mereka ini nggak paham atau memang gagal paham ya. Yang ditanyakan soal tadi izinnya mana? Gitu kan? Nah, tapi izin tentu saja hanyalah salah satu dari rangkaian protes yang mereka berikan. Saya menekankan ini bisa dibandingkan dengan perasaan orang Kristen yang di sampingnya ada Muslim gitu ya. Orang Muslim, non-Muslim. Enggak, saya mau bilang saya bandingkan dengan orang-orang non-Muslim yang harus tinggal di samping masjid yang mengaji dari pagi atau musola dari pagi dengan pengeras suara yang sengaja dipancarkan keluar ya dengan azan yang sangat keras gitu ya. Bayangkan perasaan mereka. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut mari kita melihat dulu ya beberapa informasi mengenai dinamika dari kasus ini. Dalam beberapa ulasan memang disebutkan bahwa pelaku dari tindakan intoleransi tersebut sudah diproses secara hukum. Bahkan juga di sini teman-teman di sini ya ada yang menguraikan bahwa pelakunya itu sudah 8 orang menjadi tersangka. Lalu kemudian dalam ulasan yang lain juga di sini disebutkan bahwa Deddy Mulyadi 7 orang jadi tersangka pemubaran retreat ya. Nah Bapak Ibu sekalian, apapun itu sebenarnya ya, satu hal yang kemudian patut untuk selalu kita jadikan sebagai pertanyaan adalah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, mengapa sebenarnya hal seperti ini masih saja terjadi di bangsa kita di Indonesia? Katanya negara kita negara beragama, ada banyak agama resmi di bangsa ini, lalu kemudian juga kita memiliki Pancasila, bahkan kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana ini semua adalah menunjukkan betapa bangsa ini terutama dalam hal beragama, ya memang agama yang ada di Indonesia tidak hanya satu ya, tetapi lebih daripada satu. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, memang pada akhirnya ini terus harus disampaikan kepada para pemerintah, terutama karena hal-hal intoleransi ini tidak hanya terjadi satu kali dalam sebulan, satu kali dalam 2 bulan, satu kali dalam setahun, ya.
Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahkan beberapa waktu yang lalu, usai yang terjadi seperti yang dibahas tadi oleh Mas Ade Armando ini ya, bersama dengan hostnya itu, ya, setelahnya kan juga terjadi di tempat yang lain, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Bahkan terakhir yang sedang viral beberapa waktu belakangan ini kan yang terjadi di Padang. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini bahkan jaraknya itu tidak begitu lama, hanya berselang beberapa waktu saja, lalu kembali lagi terjadi. Kalau bukan di daerah A, maka terjadilah itu di daerah B. Kalau bukan di daerah B, maka terjadilah itu di daerah C. Dan yang menjadi sasaran, yang kerap kali menjadi korban dari tindakan-tindakan intoleransi ini, tidak dapat dipungkiri, ya, cenderungnya adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Ada apa? Mengapa harus Kristen? Mengapa Kristen lagi dan Kristen lagi? Apakah ada orang Kristen kemudian yang mengganggu kegiatan peribadatan, ya, orang-orang yang tidak se-Kristen, ya, yang tidak seagama, sehingga kemudian perlu juga ada pembelajaran supaya mereka bisa merasakan, oh begini loh rasanya kalau kalian mengganggu, menghambat, mempersulit aktivitas peribadatan umat. Nah, sekarang kalian mengalami, jadi sekarang tahu perasaan dan rasanya bagaimana. Sepengetahuan saya ya, saya nggak tahu apakah ada di luar dari yang saya ketahui, tapi sejauh ini belum pernah saya lihat ada orang-orang Kristen yang kemudian melakukan aksi pemubaran, pelarangan aktivitas peribadatan umat lain, ya. Jadi tidak ada satu alasan yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan bahwa ya itu memang wajarlah terjadi karena orang-orang ini juga begitu, karena orang-orang ini juga seperti itu, jadi ya mungkin ini adalah ajang pembelajaran untuk mereka. Tapi kan tidak seperti itu, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya, bahwa sebenarnya tindakan-tindakan persekusi terhadap kekristenan, terhadap ibadah, terhadap aktivitas keagamaan Kristen, itu adalah ekspresi dari ketidaksukaan, adalah ekspresi dari ketidaksenangan, dan memang pada dasarnya pelaku-pelakunya itu adalah intoleran. Nah, itu yang kemudian kerap kali narasi-narasi yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ketika ada tindakan-tindakan intoleransi seperti ini. Dan itu saya pikir jauh lebih masuk akal, teman-teman, ya. Karena kalau mempertanyakan mengenai izin, tadi Mas Ade Armando juga sudah ini ya, sudah jelaskan. Bahkan beliau tadi sempat ya memberikan sebuah perbandingan, kalau ada orang yang kemudian mempertanyakan dan melarang karena misalnya perihal gereja itu kan harus memenuhi persyaratan, ya, mulai dari tanda tangan 760 warga sekitar, rekomendasi dari ini, dari itu, dan segala macamnya, sehingga nampak, ya, meskipun tidak dibenarkan ya, tapi setidaknya ada sedikit ruang yang bisa dijadikan sebagai pijakan, oh itu alasan mereka yang cukup masuk akal, meskipun tidak bisa dibenarkan, teman-teman, ya. Karena nanti ini satu pembahasan yang lain, tapi saya mencoba mengikuti alur berpikir dari Mas Ade Armando tadi. Nah, kemudian Mas Ade Armando membuat perbandingan ini kan dalam rangka menemukan tidak adanya dalil, tidak adanya sesuatu yang bisa dijadikan sebagai rujukan ataupun pijakan untuk melihat aksi pengubahan retreat itu sebagai sesuatu yang masuk akal dan wajar. Nah, karena itulah Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita berharap ya, semoga para pelaku yang katanya kan sudah ditetapkan ya, ada 7 orang di situ disebutkan ya oleh Kang Deddy Mulyadi yang sudah menjadi tersangka, karena ini kan terjadinya di Jawa Barat, teman-teman, ya. Beberapa waktu belakangan memang ini ada beberapa tindakan intoleransi ya, jadi semoga ini juga bisa menjadi atensi dan perhatian dari Kang Deddy Mulyadi ya, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, supaya tindakan-tindakan seperti ini tidak boleh ya, dan jangan terjadi di masa yang akan datang. Nah, bagaimana menurut teman-teman dan Bapak Ibu sekalian? Silahkan diuraikan pada kolom komentar yang tersedia.